Pinten, Pak? Gaji saya pokok 5.700.000. Bohong! 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 Cipratane kurangnya. Bohong! Tunggu dulu teman-teman. Tunggu dulu. 5 juta itu Tanda tangan. pokoknya doang. Lah, apa namanya? Tunjangan. Tunjangannya berapa nih? Tunjangan Baik teman-teman, mau menirukan Bo? Boleh. Langsung intine, langsung. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Walayu. Satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mbak, mas-mas di belakang sekalian. Mbak, mas-mas rakyat Indonesia sekalian. Demokrasi itu adalah soal transparansi. Iya nggak, Mbak? Baik, oke. Di tengah gelombang demonstrasi nasional yang kerap diwarnai kerusuhan, Wonosobo justru menjadi contoh unik. Aksi damai yang berakhir tawa karena ketua DPRD-nya keliru melafalkan Pancasila. Mengapa insiden ini justru memicu gelak candu bukan amuk? Simak laporan lengkapnya. Pada 30 Agustus 2025, ratusan massa dari Aliansi Rakyat Wonosobo bersatu berkumpul secara damai. Berbeda dengan demo di daerah lain yang membakar ban atau aksi lain yang berujung kericuan. Mereka memilih dialog tanpa kekerasan saat diminta membacakan Pancasila. Ketua DPRD Wonosobo, Eko Prasetyo Heruwibowo, justru mengucapkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia untuk sila kedua, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Massa pun tertawa lepas dan video ini menyebar ke seluruh media sosial dalam hitungan jam. Baik teman-teman, mau menirukan Bo? Boleh. Langsung intine, langsung. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Walayu. Satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Eko segera meminta maaf dan mengaku kurang fokus setelah 4 jam berdiri menghadapi massa. Saya punya kondisi gula yang mungkin naik katanya, namun permintaan maaf ini tidak sepenuhnya meredakan kritik warganet. Insiden ini memicu dua respons. Sebagian melihatnya sebagai kelucuan yang menghibur, sementara lainnya mengecamnya sebagai simbol ketidakseriusan elit politik.
Wonosobo pun dijuluki demo ngakak sebagai antitesis dari kerusuhan di daerah lain. Jadi kita dari mahasiswa, ojol, dan semua peserta yang berbahagia. Pertama-tama saya ikut. Saya tadi ada beberapa pertanyaan. Kan pertanyaannya kan demokrasi. Malah yang terhormat yang pertama disebut wakil bupati lah. Kan kita nih yang punya. Kan kita bangsa Indonesia yang punya. Lo disebut wakil bupati, Wakapolri lah. Kita lo di depan sini, bro. Kira-kira tuh yang paling hormat itu siapa sih? Kan jor dipertanyakan. Kita mempertanyakan itu. Kita yang bayar asuransi tambahan bagi penumpang. Sumbangan dana itu tidak masuk potongan 20%. Sehingga potongan itu bisa lebih dari 40 bahkan hampir 50%, Pak. Itu yang kami perjuangkan. Saya berbicara di sini di depan rekan-rekan mahasiswa, di depan teman-teman ojol, dan di depan masyarakat supaya tahu, Pak, bahwa kami sebagai ojol itu sudah hidup dengan sangat-sangat menderita. Maaf ya Bu, 1 tahun itu kenapa nggak langsung ditanggapi gitu? Kenapa? Garangan-garangan sing mikir apa, Mas? Garangan sabar itu kebon juga sama sing wis numpuk nang iki. Kuwi pada TPA usah setruk usah bayar. Berkaitan dengan apa distribusi yang dulunya itu 10.000 sekarang melonjak jadi 110 per tonase. Mas, nyuwun sewu ben kula bayar itu catatan non jumlah itu kan 1 ringgit dengan jumlah hanya 16.000. Nah, sampai lapangan dia bilang tapi ini jangan disamakan dengan LH. Nggak orang bayar, kok sih bayar Pak Satpol PP. Tolong urusan sampah jangan dijadikan sumber dana pemasukan daerah. Bener. Kami bekerja keras Pak di jalan, tidak untuk memperkaya diri. Kami hanya untuk menafkahi keluarga, hanya untuk bertahan hidup di negeri sendiri, Mas. Bukan selama ini mengenai apa yang terjadi di nasional ataupun di daerah, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyuarakan suaranya lagi, teman-teman. Kalau tidak percaya silahkan, kita bisa dicek di Gunung Sindoro, di kaki Gunung Sindoro, ataupun kita bisa ke Dieng. Tapi kenapa tidak ada satupun media Wonosobo yang meliput? Itu kenapa? Itu pertanyaan pertama dari saya. Kemudian Hari ini kita dipertemukan oleh wakil kita, anggota lagi. Peluru karet, palanya berdarah. Apakah ini? Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa ombak. Marilah kawan, mari kita rayakan. Sementara di Cilacap, Banyumas, dan daerah lainnya massa membakar ban, bahkan terjadi penjarahan dan menuntut pernyataan sikap DPRD. Wonosobo justru menunjukkan bahwa aspirasi bisa disampaikan tanpa kekerasan, meski dengan harga mahal.
kredibilitas pejabatnya dipertanyakan. Nah, para pemirsa, insiden ini mencerminkan masalah sistemik. Banyak pejabat menganggap Pancasila sekedar ritual, bukan pedoman hidup. Ironisnya, Wonosobo justru memiliki Perda Nomor 5 2016 tentang Kabupaten Ramah HAM. Algoritma media sosial mempercepat penyebaran konten negatif, tetapi juga memungkinkan respons humoristik yang meredakan ketegangan. Ini studi kasus tentang bagaimana masyarakat mengolah frustrasi politik menjadi lelucon. Eko adalah politisi PDIP dan lulusan hukum. Insiden ini mempertanyakan proses rekrutmen politik yang mengutamakan loyalitas atas kompetensi. Subhanahu wa ta'ala, katanya disumpah. Katanya disumpah atas nama Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya para oligarki. Brutalisasi aparat dalam mengawal proses demokrasi rakyat yang meletus di berbagai daerah kembali terjadi. Padahal menyampaikan pendapat di muka umum dan berserikat merupakan hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali. Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 9 tahun 1998 jelas menegaskan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada pasal 5 mengatakan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, tindakan represif dan brutalitas aparat kepolisian dalam mengawal demonstrasi merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Perlu diketahui, meletusnya aksi massa di berbagai daerah merupakan refleksi kemarahan, kekecewaan, serta kemuaan rakyat pada seluruh aparatur negara yang tidak mampu menjamin kedaulatan rakyat seutuhnya dan cenderung mengeluarkan produk hukum serta kebijakan kontroversial yang sama sekali tidak pro rakyat. Bahkan di tengah proses protes masyarakat, para pejabat alih-alih menanggapi dengan menjadikan protes sebagai masukan untuk evaluasi, malah kerap menanggapinya dengan statement-statement yang cenderung mencederai nurani rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Di sisi lain, kemarahan rakyat di jalanan merupakan kejujuran paling suci atas bobroknya tata kelola negara oleh para pejabat. Dalam aksi solidaritas, kemanusiaan, dan RIP Demokrasi kali ini, kami bagian dari Aliansi Rakyat Wonosobo Bersatu menuntut: 1. Adili dengan sepadan polisi pembunuh Afan Kurniawan. 2. Reformasi menyeluruh institusi kepolisian. 4. Gagalkan proyek penulisan sejarah Republik Indonesia. 5. Tolak Undang-Undang TNI, RKUHP dan RKUHP. 6. Transparansi gaji anggota DPR. 7. Gagalkan rencana kenaikan gaji DPR. Dan 8. Bebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Wonosobo, 30 Agustus ditandatangani saya Bupati Wonosobo. Revolusi! 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 Pak Kapolres. Bubarkan DPR dan Polri. Dari
sudah ditandatangani semua kawan-kawan. Silahkan kita bareng-bareng menuju. Nah, para pemirsa, mengapa insiden ini bisa viral dan apa dampaknya bagi demokrasi kita? Masyarakat lelah dengan pejabat yang tidak menghayati nilai dasar negara. Viralitas dipicu oleh kombinasi kelucuan dan kekecewaan publik. Pentingnya uji kompetensi bagi calon pejabat publik. Rekomendasi untuk pejabat publik, pelatihan etika dan Pancasila. Setiap pejabat wajib mengikuti pelatihan penghayatan Pancasila. Transparansi, respons cepat seperti permintaan maaf Eko adalah langkah tepat, tetapi harus diikuti tindakan nyata. Nah, pesan untuk masyarakat, Demo Ngakak Wonosobo mengajarkan kita, kritik bisa disampaikan dengan humor, tetapi kita harus tetap kritis terhadap kualitas pejabat. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan berikan komentar apakah humor efektif untuk mengkritik pejabat. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai.